Mereka yang bermaksiat, memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallimuhum yaumal qiyamah, enggak akan mengajak bicara mereka. Wala yandur ilaihim, enggak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Jangan anggap remeh masalah dosa walaupun hanya memanjangkan pakaian. Hadisnya berbicara tentang masalah tazkiyah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala dengan sombong, maka Allah enggak akan melihat mereka, enggak akan mengajak mereka, wala yuzakkihim, dan enggak akan mentazkiyah mereka, enggak akan membersihkan mereka, walahum adzabun alim. Dan ini orang yang paling mengerikan, yang paling sengsara. Jangan lihat betapa kecilnya dosa, tapi lihat betapa besarnya yang engkau bermaksiat kepadanya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika di tempat kerja adanya di tengah laut yang mana ada pola buatan atau fasilitas kilang minyak, bukan kapal yang bergerak, di situ sudah lama ditegakkan sholat Jumat oleh orang-orang yang sudah bertahun-tahun lama bekerja di situ, dan jumlahnya bisa sampai ratusan orang. Apakah kita juga mengikuti sholat Jumatnya? Semua orang adalah pekerja dan tidak ada penduduk di situ. Ada yang kerja sebulan, 2 bulan, baru balik ke rumah libur sebulan dan balik lagi ke tempat kerja. Ada pula yang sampai setahun baru balik ke rumah. Ada yang mengatakan mesti sholat Jumat karena sudah tidak dianggap musafir. Namun ada juga yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat ya, karena dianggap musafir berada di tengah laut. Bagaimanakah hukumnya ya Ustadz? Apakah mereka sudah benar menegakkan sholat Jumat atau mereka mengganti dengan sholat duhur? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya dia musafir kalau dia bukan tinggal di sana. Artinya dia sementara di tempat tersebut hanya memiliki satu pekerjaan yang setelah itu dia akan pulang ke rumahnya. Maka statusnya musafir dan tidak ada kewajiban sholat Jumat baginya. Tapi bukan berarti tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Tidak wajib baginya sholat Jumat karena dia musafir. Itu satu dulu. Kedua, dari sisi lain, bahwa kalau ada seseorang yang akan tinggal lama di tempat tersebut, akan bekerja sekian bulan atau setahun, maka sebaiknya diniatkan sebagai mukim di sana. Niatkan mukim di sana, maka sholat 5 waktu seperti biasa berjamaah di masjid, apalagi sudah disiapkan masjidnya di sana. Demikian pula sholat Jumat seperti biasa pada hari Jumat dengan syarat-syaratnya. Karena memang dia sudah tahu akan tinggal di sana bakal lama. Sehingga kembalinya kepada niat. Kalau kita akan lama di sana, niatkan sebagai mukim. Maka berlakulah hukum-hukum mukim. Tetapi kalau dia hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan dan dia akan pulang ke rumah aslinya di daratan, maka tidak mengapa bagi dia, udzur baginya untuk tidak sholat Jumat. Apalagi tentunya di tempat-tempat seperti itu perlu ada orang-orang yang standby menjaga walaupun ketika sholat Jumat. Artinya sebagian sholat Jumat yang masih meniatkan musafir, mereka bagian yang menjaga atau standby di tempat-tempat di mesin-mesin yang memang harus dijaga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Indah Dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin para pendengar setia 91,8 FM. Pada hari ini Senin 22 November 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Anda berada di acara Untian Indah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang Masya Allah di kesempatan pagi hari ini Insya Allah Al-Ustadz telah hadir di tengah ruang dengar kita, dan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz melanjutkan dalam bab Al-Muhafadhah Al-Akmal, bagaimana menjaga amalan-amalan soleh. Kembali lagi, tetap pantengi terus
stay tune di 91,8 FM. Semoga kajian-kajian kita bisa memberi manfaat yang besar ya bagi diri kita dan keluarga-keluarga kita. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dilayangkan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0853 16 2-nya 5 kali 6. Kita ulangi, 0853 16 2-nya 5 kali 6. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita mulai saja kepada Al-Ustaz. Kami persilakan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sudah sampai pada bab Al-Muhafadhah 'alal a'mal. Al-Muhafadhah 'alal a'mal adalah penjagaan terhadap amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh, barakallahu fikum, disebutkan yang terbaik adalah yang adwamuha wa in qalla. Amalan saleh sebagaimana diriwayatkan, yang paling bagus adalah yang paling langgeng walaupun sedikit. Yang paling langgeng maknanya yang berkesinambungan, yang berlanjut terus, dikerjakan setiap harinya. Misalnya membaca Al-Quran 1 juz ataupun sedikit 1 hizib saja, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tapi terus setiap hari. Demikian pula tidak mampu qiyamul lail, dia sholat 3 rakaat saja sebelum tidurnya, tetapi terus dibiasakan. Ini amalan saleh yang baik. Yang paling bagus adalah adwamuha, yang paling langgeng, yang paling berkesinambungan, dikerjakan terus menerus. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membahas tentang itu. Al-muhafadhah 'alal a'mal, menjaga amalan agar terus menerus dikerjakan dengan rutin. Menjaga amalan saleh agar terus menerus dikerjakan secara berkesinambungan. Jangan dia semangat berapi-api sampai melelahkan, kemudian habis itu putus asa, futur, malas, jenuh dan sebagainya. Ini barakallahu fikum bukan yang baik. Yang baik adalah dia kerjakan apa yang dia mampu, tetapi terus menerus, langgeng, berkesinambungan, rutin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan barakah padanya. Kemarin sudah kita bahas ayat-ayat dalam bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menceritakan tentang ahlul kitab yang Allah katakan bahwa mereka tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika mereka berhenti dari ibadah, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, akhirnya hati mereka menjadi keras. Ayat kedua bercerita tentang Nasrani yang mereka membuat bid'ah dalam bentuk rahbaniyah, kependetaan atau kebiarawanan. Mereka punya tempat khusus namanya biara-biara, dan mereka menghabiskan hidupnya katanya untuk ibadah di biara tersebut. Ada biarawan, ada biarawati, tetapi kebid'ahan tersebut mereka kerjakan karena tadinya berharap keridhaan Allah. Tetapi kata Allah, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaganya. Mereka tidak kemudian menjaganya terus-menerus, berakhir dengan putus asa dan berhenti.
dari ibadah mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah, biasanya sering kali kita dapati kalau ada seseorang yang beribadah dengan ekstrim berakhir dengan putus, yakni berakhir dengan kejenuhan, berakhir dengan keputusasaan dan kemudian malas untuk melanjutkannya. Ini berapa kali kita saksikan orang-orang yang ketika semangat terlalu berlebihan, memberat-beratkan dirinya, ternyata berujung dengan na'udzubillah futur, yakni hilang semangat, kemudian berhenti dari semua ibadah, bahkan yang wajibnya ditinggalkan, kemudian kembali berbuat maksiat, kembali berbuat dosa. Astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda dengan mereka-mereka yang mengerjakan semampu dirinya atau seukuran dengan kemampuannya, kemudian dikerjakan terus secara langgeng sampai kemudian dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat yang berikutnya yang sudah kita bahas juga adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti wanita-wanita yang merajut kemudian melepaskan kembali rajutannya setelah min ba'di quwwatin ankatha, setelah tadinya sudah terbentuk bagus rajutannya, kemudian dilepasin satu persatu. Apa maknanya? Menggugurkan amalannya kembali setelah dia usahakan sedemikian rupa. Alhamdulillah, kita banyak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari ini. Amin. Allahumma shayyiban nafi'a. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan. Bahwasanya keadaan ini menggambarkan orang-orang yang beribadah dengan sekian banyak ibadah tetapi digugurkan sendiri. Biasanya dengan mengungkit-ungkit pemberian. Bukankah saya pernah bersedekah kepadamu? Bukankah saya pernah? Berarti dia tidak menjaga amalannya. Seorang yang beramal dengan amalan saleh itu ada persiapan sebelumnya, ada semangat ketika mengerjakannya, dan ada penjagaan setelahnya. Lihat 3 waktu ini, sebelum, ketika, dan setelah. Sebelum mengerjakan amalan saleh, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk sanjungan, bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengerjakan, luruskan niat ini. Ketika mengerjakan, semangatlah dengan terus menjaga keikhlasan tadi. Setelah beramal saleh juga jangan dibatalkan. Apakah bisa dibatalkan sebuah amalan saleh? Bisa. Di antaranya dibatalkan dengan riya yang dikerjakan setelahnya. Aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Si fulan gak ada apa-apanya dengan saya. Sedekah saya hampir 1 miliar. Amalan ibadah saya setiap malamnya, kalian tidak tahu berapa yang aku kerjakan dan berapa zikir yang aku ucapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berarti dia menggugurkan kembali apa yang telah dia rajut. Dia merajut dengan susah payah, tetapi ketika sudah menjadi rajutan yang sempurna, dia lepasin kembali benang-benang itu. Ini biasa dilakukan oleh wanita, tetapi laki-laki juga ternyata ada yang seperti itu. Sudah merajut atau sudah beramal soleh sekian banyak, ternyata kemudian dibatalkan sendiri oleh lisannya sendiri, dibatalkan sendiri oleh mulutnya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita masuk pada hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang tertidur dari kebiasaan hizibnya. Hizib maknanya adalah bagian tertentu atau sesuatu
juz, bagian dari sesuatu yang lain. Misalnya Al-Quran, kalau kamu lihat ada per juz. Nah, juznya akan terbagi-bagi lagi, hizib, hizib, hizib. Itu makna hizib. Taib. Hizib juga bermakna kelompok-kelompok, seperti disebutkan pasukan Ahzab. Pasukan yang terdiri dari kelompok-kelompok. Ada kelompok musyrikin, kelompok Yahudi, kelompok orang-orang Arab, dan seterusnya. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis ini, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari bagian kebiasaannya, yakni bagian ibadah yang biasa dia kerjakan, aw an syai'in minhu, atau sebagian daripadanya dia terlewat, kemudian dibaca antara salat fajr dengan salat duhur, dibaca antara salat fajr dengan salat duhur, maka akan dicatat baginya seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di dalam lafaz hadis kita kalimatnya qara'ahu, siapa yang terlewat bacaan Qur'annya atau bacaan hizibnya, bagian dari Quran tersebut terlewat di malam hari, maka kerjakannya di pagi hari, niscaya akan dicatat sama seperti mengerjakan di malam hari. Walaupun kalimatnya atau lafadznya qara'a, tetapi yang dimaksud adalah salat. Dan ini diterangkan dalam hadis yang lain dengan lafadz yang lain yang ternyata berkait dengan apa yang sedang kita bahas. Man nama an salatin, siapa yang tertidur dari salatnya, dari qiyamul lailnya, atau dia terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia kerjakannya ketika dia ingat. La kaffarata laha illa dzalik, enggak ada tebusannya kecuali itu. Atau dalam riwayat lain atau dalam lafaz-lafaz lain disebutkan siapa yang terlewat qiyamul lail, tertidur atau tidak sempat bangun karena kelelahan, karena sakit dan sebagainya, dari kebiasaan malamnya, kemudian dia kerjakan di pagi hari, di waktu duha, maka akan mendapatkan pahala seperti dia kerjakan di malam hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, disebutkan di sini dengan kalimat seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Emang apa perbedaannya? Mengerjakan di malam hari dengan mengerjakan di siang hari? Tentunya perbedaannya sangat jelas, karena waktu yang paling bagus adalah di sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia yang terdekat. Kemudian Allah menawarkan, man yad'uni fa astajibu lah, man yastaghfiruni fa aghfirulah, wa man yas'aluni fa u'tiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, Allah menawarkan, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Silakan, siapa yang mau meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Terus ditawarkan yang demikian sampai terbit fajar, sampai datangnya waktu fajar. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka nilainya berbeda, jauh lebih afdal di sepertiga malam terakhir. Tetapi kalau orang tadi telah terbiasa qiyamul lail, disebutnya dengan hizibnya, bagiannya. Karena saya katakan tadi, yang namanya amal saleh yang bagus adalah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Sehingga berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang biasa mengerjakannya 3 rakaat, ada yang biasa mengerjakannya 5 rakaat, ada yang mengerjakannya biasa 11 rakaat lengkap. Walaupun sebagian ulama ada yang lebih dari itu, karena menganggap 11 rakaat bukan batasan, sehingga mereka mengerjakan salat nafilah terus menambahnya 2 rakaat sehingga ditutup dengan witir, sehingga ada yang lebih dari itu. Yang jelas kita sudah katakan tadi, jangan sampai kita memaksakan diri kemudian kita putus di tengah jalan. Sebaiknya kita kerjakan semampunya apa yang kita bisa, tetapi terus langgeng.
Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, siapa yang terlewat dari kebiasaannya, apakah kebiasaannya 3 rakaat atau kebiasaannya 11 rakaat, kemudian terlewat, maka kerjakanlah di pagi hari antara fajar dengan duhur. Walaupun kalimatnya mutlaqan antara fajar dengan duhur, tentunya maknanya jangan ketika tepat matahari terbit. Jangan ketika matahari terbit sampai sepenggalah. Barakallahu fikum. Artinya setelah fajarnya, bukan langsung setelah fajar, tetapi nunggu sampai matahari terbit dan naik sepenggalah. Artinya sudah terlihat nanti di ufuk-ufuk rumah cahayanya. Barakallahu fikum. Saat itulah kamu kerjakan dengan digenapkan. Yang biasa 3 rakaat, kerjakan 4 rakaat. Yang biasa mengerjakan 5 rakaat, kerjakan 6 rakaat. Yang biasa mengerjakan di malam harinya 11 rakaat, maka pada waktu duha dia kerjakan 12 rakaat, karena tidak ada witir di siang hari. Ini ditutup dengan witir maghrib 3 rakaat, sehingga tidak ada di siang hari witir. Maka digenapkan. Siapa yang terlewat kebiasaan salat malamnya, maka kerjakanlah di waktu duha dengan digenapkan, maka akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti seakan-akan dia salat di malam hari, seakan-akan dia salat di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa faedah hadis ini dan apa kaitannya dengan bab? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, fihi dalil ala anna al-insan yanbaghi lahu idza kana ya'tad syai'an min al-ibadah an yuhafidha 'alaiha. Faedah hadis ini adalah bahwa hadis ini merupakan dalil bagi setiap orang sepantasnya kalau dia memiliki kebiasaan ibadah di malam hari, hendaklah dia menjaganya. Kalaupun terlewat, diganti. Oleh karena itu, dicontohkan pula seorang yang terlambat sholat fajar, belum sholat qobliyah, padahal kebiasaan dia qobliyah, boleh diqadha setelahnya. Ketika Nabi SAW pernah sholat ba'dal asr, Aisyah bertanya, kok boleh sholat ba'dal asr, bukankah setelah asar tidak ada sholat sunnah? Kata Nabi, syaghaluni, telah menyibukkan aku Bani Fulan dari sunnah qabliyah atau dari sunnah ba'diyah zuhur. Wallahu ta'ala alam, ada 2 riwayat tersebut. Artinya beliau mengqadha salat yang terlewat dari salat-salat sunnah. Kok boleh dikerjakan ba'diyah? Bukan dikerjakan ba'diyah, mengqadha apa yang terlewat, karena itu merupakan kebiasaan. Ini kebiasaannya baik, dia selalu mengerjakan rawatib, sehingga ketika terlewat dia ganti. Kebiasaan dia qiyamul lail, ketika terlewat diganti di pagi hari. Tetapi barakallahu fikum, kalau kebiasaannya terlambat, selalu sholat qobliyahnya ba'diyah subuh, ba'diyah fajar, terus menerus, itu berbeda. Seakan-akan dia merubah qobliyah jadi ba'diyah, karena terus menerus. Sesekali ketika terlewat kebiasaannya untuk mengerjakan qobliyah, maka kerjakanlah setelah salat fajar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hadis ini sangat tepat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Tepat sekali dibawakan di dalam bab penjagaan terhadap amal saleh. Sehingga kalau kita memiliki kebiasaan amal saleh, bukan hanya salat malam, termasuk baca Qur'annya, kebiasaan 1 hizib, kebiasaan 1 halaman, kebiasaan 1 juz, kebiasaan, maka jangan sampai luput. Kalau sampai luput pada waktu yang biasa dikerjakan, kerjakan di waktu lain untuk meluruskan atau untuk menggantikan apa yang terlewat. Ini dalam rangka muhafadzah 'alal a'mal. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, Masya Allah, kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz, bagaimana kita menjaga amalan kebiasaan di malam hari untuk dikerjakan di pagi hari dengan tidak bermudah-mudahan
Barakallahu fikum. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya perangai yang keras, kurang sabar dalam mendidik anak-anak. Sikap saya ini dipengaruhi oleh pendidikan orang tua saya kepada saya, yang juga suka marah. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير